Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini melanjutkan kenaikan, akhirnya kembali ke harga 6100 di level psikologisnya dan naik 0,5% ke harga 6130. Transaksi hari ini cukup besar di 13,1 triliun. Asing hari ini net buy di 206 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG seperti yang analisa saya kemarin, kemungkinan besar ya rebound hari ini karena dia membuat candle doji dengan ekor panjang reject trend line. Ya bisa dibilang ini ascending triangle-nya, dan dengan kondisi seperti ini harusnya besok bisa lanjut. Ya, targetnya sama, masih terdekat uji sekitaran ini ya di 6166. Kalau mampu lewat, target saya ya 1-2 minggu ke depan dia menutup gap 6250. Seperti itu. Untuk ISG, indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya harusnya ini kembali aman untuk ISG ya. Tapi tetap selalu pasang trailing stop. Saham-sahamnya yang udah profit besar ya dijaga, jangan sampai yang dulunya profit gara-gara ISG berbalik arah malah jadi BP, atau yang lebih sedih itu kalau sudah profit malah jadi loss ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 5.950 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy ya. 2 hari Senin Selasa net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT masih mempertahankan area supportnya 5.900 sampai 6.050 ya. Ini dia tektokan dan 2 kali membuat candle doji. Sayangnya nggak mampu lewat 6.050. Nah, dengan kondisi seperti ini, karena volume hari ini meningkat, besok kalau market rebound lanjut, ada peluang ISAT kembali akan menguji EMA 20-nya, garis ungu ini. Kalau mampu lewat ya targetnya masih sama, karena ISAT ini kan di dalam area konsolidasi atau sideway. Range sideway-nya 5.900 supportnya, resistennya 7.000. Potensi upside ya. Ini cuma ke sana ada prosesnya dan naik turunnya. Kalau terdekatnya aja dulu ya, dia itu akan menguji 6.400 sampai 6.450. Kalau itu mampu lewat baru ke 7.000. Dan kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 5.700. Cut loss saja dulu karena ada potensi kalau dia kembali breakdown ya arahnya ke 5.300, itu besar sekali potensinya ya. Kalau ISAT kembali breakdown. Jadi seperti itu. Untuk ISAT, semoga ISAT mempertahankan neckline-nya ini di 5.900. Dan memang ISAT kalau dibilang sudah patah trend dan minornya downtrend. Ini kan dia downtrend dari 7.000 dia turun ke 5.950. Nah, ini dia lagi sideway, tinggal nunggu minggu ini. Kalau minggu ini bertahan atau breakout, apalagi bisa tutup di atas 6.450 ya bagus. ISAT potensi ke 7.000 lagi. Indikator MACD sudah membentuk golden cross sedikit, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Ya harusnya besok ada potensi rebound. Nah, untuk breakout enggaknya ya tergantung lihat market besok. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup naik tipis 0,37% ke harga 2.660. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel yang sebelumnya saya perkirakan dia bergerak sideway di area 2.400 sampai 2.550, ternyata dalam satu candle aja atau 2 candle aja dia langsung breakout ya. Ya target saya nih dia membentuk wave 3. Jadi target terdekat itu 2.800. Kalau dihitung dari wave satunya ini ya harusnya skenario nya dia naik sesuai ini nih
targetnya dari sini ya 3.200 sampai 3.250, atau ya minim-minim ke 3.000 dia harusnya mampu ya menguji area topnya ini ya. Ini kan topnya ini yang berapa kali diuji gagal ya, di sekitaran 3.000 ya level psikologisnya. Kalau mampu lewat harusnya rally. Cuman kalau mau confirm dulu breakout 2.800 baru target 3.000 dan 3.200. Melihat histori sebelumnya bahkan bisa ke 3.600, dan terlihat kan ini juga Excel bisa terindikasi double bottom. Ini kan bottom satunya, nih bottom duanya, dan ya kuncinya 2.800 sampai 3.000 inilah. Ya minim-minim 2.800 kalau confirm breakout, siap-siap potensi rally. Bisa targetnya terdekat 3.200 kalau sesuai dengan teori webnya ini, dan ya bakal terus lanjut. Kalau dilihat nih kan web 1, 2, 3, tiganya itu kalau sesuai itu kan bisa di 3.200 sampai 3.300. Kalau melihat itu terus dia mungkin retest lagi area 3.000 terus baru naik web 5. Web 5 sepanjang kalau histori sebelumnya ya bisa sampai nih ya 3.700, 3.800 mungkin bisa. Jadi seperti ini skenario untuk Excel. Tapi ini disclaimer on, bisa aja nggak sesuai skenario berjalannya. Kalau Bapak Ibu yang trader ya harus punya strategi ya. Kalaupun yang mau investasi ya tergantung masing-masing ya bagaimana strategi investasi. Jadi seperti itu untuk Excel, peluang masih bagus, sabar aja. Ini dia lagi konsolidasi. Ini juga dia membuat candle inside bar di dalam candle koreksinya. Ada peluang harusnya rebound karena koreksi Excel 2 hari volume kecil. Jadi kalau market besok bagus, rebound. Excel terdekat uji 2.800. Potensi upside-nya dari harga sekarang ya kalau 4% bisa lah ya, 5-4%. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Ya tergantung masing-masing ya, karena ada gap di 2.550 nih. Ya bisa aja dia koreksi dulu sebelum naik. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup naik tipis 0,6% ke harga 3.330. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom akhirnya mampu breakout, dan apakah ini confirm? Belum ya, bisa aja masih skenario untuk dia konsolidasi atau sideways di range target 3.100 sampai 3.300. Ini terjadi kalau nantinya Telkom minggu ini gagal bertahan di atas 3.300. Dan skenario lainnya kalau ini confirm breakout ya target kenaikan Telkom itu 3.500. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya yang penting kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ini yang pakai cut loss ya atau trading ya, kalau dia false breakout ya jebol 3.300 cut loss dulu, atau kalau mau strategi lain coba nyicil dulu Telkom. Kalau dia ternyata false breakout ya tambah di area 3.200 sampai 3.150. Nah di area ini tambah, skenario terburuk jebol 3.100 cut loss. Tapi kalau dia berbaik arah ya profit, dan seperti itu bisa juga. Atau ya tergantung masing-masing ya. Karena ini kan dilihat Telkom ini bergerak sideways dari November 2020 dengan support sideways-nya itu 3.100 dan resistennya 3.500. Jadi bergerak hampir 400 poin. Kalau dipersentasekan sekitar 13% ya. Ini kalau dari bawah ke atas. Nah, ya 12-13%. Jadi ini udah di area pertengahan. Ya tergantung lagi bagaimana strateginya. Kalau saya lihat ya tetap masih ada peluang Telkom bulan Agustus ini mengarah ke 3.500. Semoga tercapai. Mampu breakoutnya belum tentu ya. Tergantung market. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga sudah terbentuk, dan garis biru sudah melewati perbatasan dengan garis 0. Volume biasa aja, teman ya lumayan lah. Masih ada peluang untuk naik. Jadi seperti itu. Untuk Telkom, kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini ditutup naik 3,18% ke harga 162. Kalau dilihat transaksi asing, kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend diakumulasi. Yang akumulasi BK, SQ, JP, AK. Ya 3 broker asing BK, JP, AK. Satu ini SQ, BCA Security. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend ini memang bisa dibilang strong uptrend ya. Dan terlihat juga
dia meninggalkan sangat jauh EMA 20-nya. Jadi EMA 20 ini ketinggalan. Dengan kondisi seperti ini ya harusnya friend ini udah area-area risk yang besar ya. Kalau mau coba spekulasi buy ya tetap harus disiplin cut loss. Karena kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, harusnya kalau jebol 157 ya peluangnya bisa sampai 140 sampai 145. Dan ya harus mendekati EMA 20-nya ini. EMA 20-nya ini kan terus naik. Nah, nanti dia mengejar harga. Jadi kalau harga dan candle ini sudah terlalu tinggi, dia akan mendekati ini. Kalau dia koreksi, dia akan mendekati EMA 20-nya. Jadi ini risknya besar, cuma untuk fast trade kalau sudah profit besar ya bisa pasang trailing stop, jaga-jaga kalau biar profitnya aman ya. Jangan masuk nggak punya trading plan, apalagi di harga yang sudah bisa dikatakan ini sangat tinggi. Walaupun ada story-nya kalau friend ini isunya ya bisa sampai 250 sampai 300 ya. Sebagai trader kita harus punya trading plan. Jangan hanya mendengarkan kabar yang belum tentu pasti karena berharap naik ke 250 misalnya. Sudah profit ternyata friend berbalik arah, marah kondisi BP apalagi loss makin besar karena masih berharap ke 200. Jangan seperti itu. Jadi walaupun tahu story-nya, tahu ceritanya, tetap punya trading plan. Karena belum tentu juga sesuai skenario, sesuai cerita, dia langsung naik langsung. Bisa aja turun, kan sayang, rugi waktu. Harusnya bisa profit, take profit di batas, nanti buyback di bawah, malah dibawa naik turun dan nggak melakukan apa-apa. Jadi seperti itu untuk friend. Target selanjutnya, kalau melihat historinya ya harusnya bisa sampai 220 sampai 200 ini ya. Ini target kenaikannya kalau Kompim breakout. Ini kan dia lagi mencoba breakout area 156 158. Nah, tinggal nunggu Kompim breakout aja nih. Kalau Kompim breakout Bapak Ibu bisa spekulasi buy juga. Kalaupun mau buy di harga sekarang bisa juga, tapi ini disclaimer on, yang penting jebol 156 cut loss dulu, nanti buyback di bawah kalau ada tanda-tanda pembalikan arah. Jangan sampai nggak di cut loss karena ada peluang kalau friend ini gagal breakout dia bisa retest area 140 ini. Target saya bisa retest ini dulu, baru dia konsolidasi, bisa seperti ini juga, konsolidasi area di sini, kalau sudah aman baru dia breakout. Nah, kalau dia breakout lagi baru bisa rally, bisa seperti itu, atau dia konsolidasi di range harga supportnya 158 160 ini, konsolidasi di range harga tadi resistennya 180. Bisa seperti itu juga untuk friend ya. Yang penting kalau mau beli saham punya trading plan, punya target harga, dan ya namanya trading itu harus bisa memantau market walaupun nggak setiap saat. Kalau yang swing trade ya harus punya harga-harga di mana kalau dia gagal breakout ya bisa take profit. Misalnya seperti friend ini, kalau Bapak Ibu misalnya trading plan-nya seperti ini ya, beli di 162 dan kalau jebol 157 cut loss dan target profitnya ke 180. Nah, selama di area itu ya Bapak Ibu bisa hold aja. Jadi seperti itu ya. Untuk friend, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk tinggi, volume 4 hari meningkat. Harusnya bisa lanjut friend ya. Cuman dia butuh konfirmasi karena ini bisa terindikasi juga double bottom ya. Ini bottom pertamanya, ini bottom keduanya. Jadi kuncinya ini harus dikonfirm breakout dulu ya. Lihat minggu inilah, jangan takut ketinggalan karena pasti dikasih kesempatan kalau friend koreksi ya. Seperti itu untuk friend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada era yang hari ini ditutup malah terkoreksi cukup dalam 2,22% ke harga 660. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, era diakumulasi ya. Ini CG, CS, FS, HAH akumulasi dan nggak ada jualan. Hari ini yang jualan CC, AK, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal era hari ini koreksinya dengan volume kecil ya, biasa aja, cuman retest 660. Dengan kondisi seperti ini masih ada peluang era minggu ini ya mengarah ke 700. Target saya minggu ini semoga bisa tercapai. Kalau market bagus, era itu bisa sampai 700. Dan
Kalau era nanti koreksi ya paling dia retest 640 ini aja, uji support terus mantul lagi. Kemungkinan juga era masih bergerak sideways di range harga supportnya 640 dan resistennya 700. Sekarang kan dia di 660. Kalaupun yang coba spekulasi buy ya seperti ini aja kalau minat beli era ya, tapi ini bukan rekomendasi. Jadi ya saya buatkan trading plan, nggak harus sama juga, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Tinggal seperti ini, kalau Bapak Ibu mau ya cut loss di 630 atau 625 atau disesuaikan di harga mana. Ini kondisi kerugian kalau cut loss di 630 kan di 484 dan target profitnya 700. Ya risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja. Dan kalau nantinya kompim breakout era ini 700, target saya 800. Jadi seperti itu ya. Yang penting sabar dulu, tinggal nunggu momentum. Kalau era ini breakout ya siap-siap bisa rally. Jadi seperti itu. Untuk era, indikator MACD juga mengarah ke jam ke atas, bercat di atas 0 juga terbantu, dan MACD juga sudah membentuk golden cross. Volume hari ini kecil. Ada potensi besok malah rebound untuk era. Tapi ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi 0,31%, padahal tadi naiknya sudah sekitaran 3-4% kalau nggak salah nih. High-nya aja di 3.340. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik ya bisa dikatakan gagal lagi breakout 3.250. 4 kali sudah mencoba gagal. Ya lihat besok. Kalau besok lagi ternyata malah koreksi ya targetnya menguji supportnya 3.080. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau nggak ada resisten di 3.250 ya seperti ini. Pola trading plan-nya target profit 3.430 sekitar 8% dan cut loss-nya sekitar 4%. Jadi risk reward-nya 1:2. Karena ada resisten di 3.250 ya risk-nya seperti ini. Ya tergantung Bapak Ibu, lebih besar risk-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba ya boleh-boleh aja atau nawar. Siapa tahu Tebik ngasih koreksi dulu ke 3.100, 3.150. Bisa spekulasi buy di bawah dan ya targetnya lebih besar profitnya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ya Tebik ini masih konsolidasi, tinggal nunggu momentum. Kalau dia bisa breakout 3.430 kemungkinan besar kembali rally naik lebih tinggi. Jadi seperti itu, yang penting sabar ya. Untuk di swing trade disimpan jangka menengah juga bagus. Yang penting Tebik nih nggak jebol 3.080. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1.405 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Tower juga tadi sempat naik 3%, 4%. Sayangnya gagal bertahan. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower terlihat memang didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower dengan kondisi seperti ini ya ada peluang masih kembali akan uji supportnya di 1.380. Semoga mampu bertahan ya, karena level psikologisnya 1.500 ini sudah dijebol. Jadi ada peluang dia mengarah ke 1.380. Kalau itu jebol juga ke 1.320. Tapi harusnya Tower ini aman. Cuman best buy-nya kalau mau coba spekulasi buy ya disiplin cut loss. Kalau jebol 1.380 cut loss saja di 1.370 karena akan dibawa lebih dalam. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss bisa juga di hold. Tapi untuk swing trade kalau dia turun lagi ke bawah, yang penting nggak jebol 1.325 aman. Dan target swing trade-nya ini 1.500 nih. Risk reward-nya 1:1. Kalau mau strategi lain coba nyicil dulu. Skenario-nya kalau dia turun ya tambah di bawah. Tapi kalau dia naik ya udah biarin aja. Untungnya setengah ya nggak masalah. Setengahnya nanti average up kalau dia breakout 1.500. Bisa seperti itu atau tergantung masing-masing strateginya bagaimana ya. Kalau mau nawar-nawar di bawah juga boleh. Ya harusnya Tower ini nggak akan jebol 1.325 atau ini dia akan mantul sepertinya dari EMA 20-nya. Karena EMA 20-nya ini kan sudah dia dekati. Ini kan dia sempat breakout kemarin
dan ketinggalan nih, EMA 20-nya kan ketinggalan, akhirnya karena dia gagal breakout 1600, dia turun dan mendekati EMA 20. Nah ini kan sudah dekat, harusnya nggak jebol. Kalau jebol ya bisa cut loss tipis saja, langsung cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu juga skenarionya, dan semoga aja 1400 ini nggak jebol. Kalau 1400 ini nggak jebol, bisa seperti ini skenarionya nanti ya. Ini bisa menjadi area supportnya 1390 sampai 1380. Nah ini, dan bisa bergerak di range harga ini ya, konsolidasi dia di range harga ini dulu, supportnya 1390 dan resistennya 1500. Bisa seperti ini juga skenario untuk tower. Jadi yang Bapak Ibu pegang tower nih nggak masalah. Kalau beli yang di pucuk ya harap sabar aja. Kalau dia balik ke atas ya perlu waktu. Nah dia bisa aja nanti tower konsolidasi di range harga ini. Jadi seperti itu untuk tower ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.